Ending yang pertama adalah real ending. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Belanda ingin membentuk kembali koloni Hindia Belanda di Kepulauan Nusantara. Di sisi lain, beberapa rakyat Indonesia, utamanya golongan pemuda, tidak mau Indonesia kembali menjadi koloni Belanda. Karena pertentangan ini, terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak, baik secara militer maupun diplomasi. Kemudian Indonesia mampu membuat Belanda kehilangan teritori mereka secara perlahan di Kepulauan Nusantara, hingga pada akhirnya kehilangan teritori terakhirnya yaitu Dutch New Guinea atau kita kenal dengan Irian Barat di tahun 1969. Dengan ini, Republic of Indonesia yang utuh pun telah terbentuk dan mampu terjaga keutuhannya hingga saat ini. Yang kedua adalah colonies ending Dutch East Indies. Pasca Perang Dunia II, Belanda ingin kembali membentuk koloni mereka di Kepulauan Nusantara. Mereka kemudian mendapat dukungan dari rakyat pribumi yang berada di wilayah Nusantara Timur. Orang-orang di Nusantara Timur ini pro Belanda karena merasa berbeda secara etnis dan agama dengan warga Nusantara Barat. Mereka juga menilai bahwa pemerintahan Republik yang baru nantinya akan terlalu Jawa sentris. Dengan bekal sebagai ex-tentara Kenil, mereka kemudian memberontak yang kemudian didukung secara penuh oleh pemerintahan Belanda. Menghadapi pemberontakan yang kuat, pihak Republik akhirnya menyerah dan menyerahkan wilayah Nusantara Timur kepada Belanda. Pada tahun 1941, Jepang mengurungkan niatnya untuk menyerang pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor, karena khawatir akan membangunkan raksasa yang tertidur. Malah mereka membuat perjanjian damai dengan Amerika Serikat yang berisi bahwa Jepang tidak akan menginvasi teritori Amerika Serikat di Asia Tenggara, yaitu Filipina. Nah, Amerika Serikat ini kemudian setuju dan memutuskan untuk tetap tidak ikut berperang. Terhindar dari embargo minyak dan tekanan militer dari Amerika Serikat, Jepang akhirnya mencapai kesuksesan. Mereka berhasil menginvasi sebagian besar negara Asia Tenggara, kecuali Filipina tadi, dan berbagi kepulauan Pasifik dengan Amerika Serikat. Jadi ada beberapa kepulauan Pasifik yang kecil-kecil itu dibagi-bagi dengan Amerika Serikat. Keputusan ini juga terpaksa diterima oleh negara-negara sekutu Eropa dikarenakan mereka telah lelah berperang dengan Jerman. Akhirnya Jepang dan negara sekutu Eropa membuat perjanjian damai. Hal ini membuat Jepang mampu mempertahankan teritori yang baru mereka taklukkan, termasuk Kepulauan Nusantara. Di tahun 60-an, Soekarno mengurungkan niatnya untuk melakukan politik konfrontasi Malaysia dan politik mercusuar dengan alasan ekonomi negara yang sedang morat-marit. Soekarno kemudian fokus untuk memperbaiki ekonomi negara yang membuat ekonomi Indonesia membaik di tahun 1965. Nah, pada tahun 1970, Indonesia menjadi negara yang makmur dengan pendapatan per kapita yang proper dan menjadi negara yang swasembada beras. Kesehatan Soekarno juga baik dikarenakan kondisi negara yang stabil dan minim tekanan. Ini membuat umur Soekarno lebih panjang dan tidak meninggal di tahun 1970. Ini juga yang membuat PKI dan Angkatan Darat tidak terburu-buru untuk mengambil kekuasaan, sehingga peristiwa G30S tidak pernah terjadi. Nah, kesabaran Soekarno ini berbuah manis. Politik konfrontasi Malaysia yang dulu sempat tertunda, kini bisa dijalankan dengan ekonomi yang sehat dan militer yang kuat. Dipimpin oleh Jenderal Soeharto, Malaysia berhasil diinvasi dan kelak menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia. Krisis ekonomi Asia 1998 menghantam perekonomian Indonesia cukup keras. Masyarakat marah, kemudian menuntut Presiden Soeharto untuk mundur. Namun, Presiden Soeharto menolak dan berniat untuk melanjutkan atau mempertahankan kekuasaannya. Demonstrasi berkepanjangan pun terjadi di Jakarta. Hal ini membuat kekuatan polisi dan ABRI terfokus di Jakarta, sehingga kerusuhan-kerusuhan di daerah lain menjadi tidak tertangani dengan baik. Kerusuhan agama di Poso terus berlanjut, kerusuhan antara etnis juga terjadi antara suku Madura dan suku Dayak. Kerusuhan lain juga terus berlanjut di daerah-daerah lain.
Dilanda berbagai sentimen antar suku dan agama, beberapa gerakan separatisme akhirnya terbentuk di setiap daerah, menuntut untuk memerdekakan diri dari republik dengan alasan perbedaan etnis, budaya, dan agama. Republik Indonesia yang chaos tidak mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi. Hal ini membuat Republik Indonesia tidak mampu berbuat banyak untuk menghadapi banyaknya gerakan separatisme. Akhirnya Republik Indonesia resmi bubar yang kemudian diteruskan oleh negara-negara kecil yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Di abad ke-14, Raja Majapahit Hayam Wuruk berniat untuk menikahi putri kerajaan Sunda yang bernama Dyah Pitaloka untuk memulai aliansinya dengan kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda kemudian setuju dan berangkatlah rombongan kerajaan Sunda ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Sesampainya rombongan di lapangan Bubat, Patih Gajah Mada menyambut rombongan kerajaan Sunda dengan hangat. Pernikahan pun terlaksana dengan sukses dan kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda resmi beraliansi. Kerajaan Majapahit juga memperbolehkan Kesultanan Demak untuk berdagang di daerah pantai utara Pulau Jawa dengan syarat Kesultanan Demak menyatakan kesetiaannya pada kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak juga tidak menyerang pelabuhan Sunda Kelapa milik kerajaan Sunda karena mereka beraliansi dengan kerajaan Majapahit. Keharmonisan antar suku dan agama ini menjadi kekuatan yang hebat untuk menghadang kolonialisme bangsa Eropa yang kelak akan datang. Kemudian kerajaan Majapahit juga mampu bertahan hingga abad ke-20, termasuk mampu menahan laju invasi Jepang di Perang Dunia Kedua, hingga akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Di abad modern, kerajaan Majapahit mengubah sistem pemerintahan mereka dari yang tadinya menggunakan monarki absolut menjadi monarki konstitusional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di bawah kepemimpinan kerajaan Majapahit, Kepulauan Nusantara menjadi negeri yang cukup makmur dan sejahtera. Ini yang terakhir, D.N. Aidit berencana untuk melakukan kudeta pada 30 September 1965. Namun, beliau mengurungkan niatnya karena melihat bahwa kekuatan PKI belum cukup kuat apabila dibandingkan dengan musuhnya Angkatan Darat. Beliau pun menunda rencana kudeta dan sabar menunggu. Sebagai partai politik yang mengusung kalangan buruh dan petani, popularitas PKI semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga memperoleh kursi yang semakin banyak di parlemen. Hingga akhirnya pada tahun 1969 pemerintah menyetujui PKI untuk membentuk angkatan kelima, yaitu mempersenjatai buruh dan petani dengan bantuan persenjataan dari Tiongkok. Seolah memiliki angkatan bersenjata sendiri, D.N. Aidit merasa kekuatan PKI sudah seimbang dengan Angkatan Darat dan berencana untuk melaksanakan rencananya yang sempat tertunda, yaitu kudeta yang barusan. Nah, kesehatan Soekarno yang semakin menurun juga dinilai menjadi momen yang tepat untuk mencari sang penerus. Awal tahun 1970 terjadi perang saudara antara PKI dan Angkatan Darat. PKI dengan angkatan kelima miliknya, juga dukungan militer dari Tiongkok, memukul mundur Angkatan Darat hingga akhirnya menguasai Jakarta dan Pulau Jawa. Angkatan Darat meminta bantuan pada Amerika Serikat, namun Amerika Serikat juga tidak mampu berbuat banyak karena mereka juga harus menumpas gerakan komunisme di Vietnam. Akhirnya PKI berhasil menjadi pemenang di perang ini. Dan Aidit ditunjuk menjadi Supreme Leader of Democratic People's Republic of Indonesia menggantikan Presiden Soekarno.